Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bapak Haji Muhammad Nasukha. Dalam channel belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kebanggaan Kita. Nasukha Edu. Selamat menyaksikan. Hari ini, kita akan belajar bab 9 kelas 12. Dengan tema, faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Perhatikan dengan seksama. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Pembahasan kita kali ini. Yang pertama, menyajikan faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang. Yang ketiga, meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Aktivitas peserta didik. Amati gambar-gambar berikut, dan kemudian jelaskan makna yang dikandungnya yang terkait dengan tema pelajaran. Gambar 1. Maka sebagai pusat spiritualitas. Gambar 2. Santri Indonesia sebagai potret pengisi masa depan. Gambar 3. Perkembangan industri. Gambar 4. Profil komunitas muslim milenial baik di barat maupun di timur. Catatlah di buku tulis. Dan diskusikan bersama teman anggota kelompok kalian. Aktivitas 3. 1. Cermati artikel di bawah ini, kemudian beri tanggapan kritis terkait dengan tema pelajaran. Bagaimana sikap kalian terhadap peninggalan peradaban Islam di dunia? 2. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah selesai presentasikan hasil diskusi kalian secara bergantian di kelasmu. Judul artikel: Kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam selalu dinanti di seluruh belahan dunia. Indonesia sebagai satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menjadi salah satu titik harapan itu. Terlebih kontestasi, gagasan dan gerakan keislaman kosmopolitan yang cocok dengan kebudayaan masyarakat global mulai berkembang di Nusantara. Masyarakat dunia pun memiliki minat besar terhadap Islam. Di belahan Zamrud Khatulistiwa itu sebab dianggap dapat meredakan ketegangan sebagai akibat perang peradaban. Namun demikian, optimisme dan euforia itu jangan terlebih dulu dibesar-besarkan tanpa disertai upaya introspeksi umat Islam Indonesia. Alangkah lebih baik jika kebangkitan itu tidak sekedar berwujud simbol-simbol dan slogan-slogan yang keluar dari mimbar, ataupun terpampang di pinggir trotoar, tetapi juga terasa dalam setiap nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Di balik harapan akan kebangkitan Islam dari arah Indonesia, itu masih tersisa 3 masalah besar umat Islam, yaitu kebodohan, pendidikan, kemiskinan, ekonomi, dan kerawanan sosial. Indikator masalah kebodohan dapat dilihat dari peringkat Indonesia
saat ini yang menempati urutan ke-111 dalam tradisi literasi. Termasuk, juga dapat dilihat dari rendahnya kualitas pendidikan, ilmu dan teknologi. Problematika yang dihadapi umat Islam sekarang ini persis dengan sindiran Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis seperti buih yang mudah diombang-ambingkan. Kebangkitan Islam meniscayakan lahirnya kader Islam yang berpendidikan dan mempunyai jiwa kelawanan yang tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan yang mampu menjadikan manusia yang seutuhnya. Di Indonesia, ikhtiar tersebut dipelopori oleh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan ormas keagamaan lainnya dengan cara mendirikan serta mengembangkan lembaga dakwah dan pendidikan, sekolah, madrasah, pesantren, hingga pendidikan tinggi di seluruh pelosok negeri. Gerakan non-politik yang dilakukan oleh ormas Islam di Indonesia itu bertujuan untuk melahirkan kaum terpelajar dan cendekiawan Islam yang diharapkan dapat mengentaskan umat dari lubang kemiskinan. Walaupun usaha ini tidak instan, harapan terjadinya kebangkitan Islam bukan mustahil justru lahir dari gerakan budaya yang diperjuangkan oleh ormas Islam dari belahan Zamrud Khatulistiwa tersebut. Sebutlah, misalnya, gerakan Islam Nusantara yang diusung NU atau gerakan Islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah. Kita ikuti pembahasan yang pertama. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia Barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dulu pernah mengalami masa kejayaan. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase kedua, berlangsung mulai masa Al-Mamun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga, setelah tahun 300 H, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu, antara lain A. Hunain ibn Ishaq, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani. Menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria, dan 20 buku dalam bahasa Arab. B. Ishaq ibn Hunain ibn Ishaq. C. Sabit bin Qurra. D. Kusta bin Luka. E. Abu Bishr Mata ibn Yunus. Semua penerjemah ini, kecuali Sabit ibn Qurra yang menyembah bintang, adalah penganut agama Kristen. Dengan diterjemahkannya karya-karya berbahasa Yunani itu menjadikan cendekiawan Muslim dapat memahami logika dan filsafat untuk mengembangkan ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan. Ilmu keislaman terutama lahir akibat persinggungan logika dan filsafat di satu sisi dengan bahasa dan sastra Arab yang menjadi bahasa Al-Quran sekaligus sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Pada sisi yang lain dari proses ini, lahirlah ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fiqh usul, fiqh, ilmu sastra, dan sebagainya. Sementara ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam dunia Islam. Karena, secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang cendekiawan Muslim bernama Ibn al-Mukaffa yang hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun berpendapat, setiap orang memiliki kebutuhan. Sementara setiap kebutuhan perlu ditunjang dengan materi. Sedangkan setiap materi dapat diwujudkan dengan usaha.
Adapun setiap usaha memerlukan cara dan metodenya. Dengan kata lain, menurut Ibn al-Mukaffa, supaya hajat hidup manusia terpenuhi, diperlukan ilmu, atau disebut cara dan metode. Bersamaan dengan lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul ilmuwan muslim berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hambal dalam bidang hukum. Di bidang teologi terdapat Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil Ibn Atta, Abu Al-Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubbai. Di bidang tasawuf atau mistisisme, ada Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj. Di bidang filsafat, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Maskawai. Juga di bidang ilmu pengetahuan, ada Ibn Al-Haisam, Ibn Hayyan, Al-Hawarizmi, Al-Mas'udi dan Al-Razi. Dapat dikatakan bahwa semenjak masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan besar budaya dan peradaban Islam dari masa-masa sebelumnya. Di masa inilah didirikan Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia, tetapi juga Eropa. Mahasiswa-mahasiswa An-Nizamiyah yang berasal dari Eropa inilah yang nantinya membawa perubahan peradaban Eropa yang semula gelap gulita. Sekalipun pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, namun kemajuan yang telah ditorehkan umat Islam tetap dipertahankan oleh dinasti-dinasti Islam sesudahnya, seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Buaihiyah, dinasti Bani Saljuk hingga dinasti Utsmaniyah. Mereka tidak hanya berhasil membangun kekuasaan tetapi juga mampu membangun peradaban Islam yang ditopang dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan berupa madrasah dan perguruan tinggi yang berpengaruh di masanya, seperti Universitas Al-Azhar, Universitas Zaitunah, dan sebagainya. Di samping itu, di setiap masa kekhalifahan juga tetap lahir ilmuwan-ilmuwan muslim yang banyak berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Hanya saja, umat Islam pada masanya tertinggal dari Barat, yang semula belajar dari dunia Islam. Umat Islam mulai merasa tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi setelah masuknya Napoleon Bonaparte ke Mesir dengan membawa mesin-mesin dan peralatan cetak, ditambah dengan tenaga ahli. Secara umum, hal itu terjadi semenjak munculnya gerakan Renaissance dan revolusi industri di Eropa pada abad ke-18. Kejayaan Islam semakin surut secara dramatis setelah wilayah-wilayah Islam berada di bawah kekuasaan imperialisme Eropa. Mereka tidak saja mengeruk kekayaan alam, tetapi juga mempersempit ruang dan kesempatan belajar bangsa-bangsa berpenduduk Muslim agar tertinggal dari bangsa Barat. Pembahasan kedua. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Agar umat Islam dapat bangkit kembali mengembalikan kejayaan Islam, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia. Beberapa faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam adalah sebagaimana berikut. H. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. B. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinastinya, dinasti Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang kearab-araban. Hal ini dibuktikan dengan dua cara, yaitu: pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Salah satunya Khalid bin Barmak yang diangkat menjadi salah satu menteri. Al-Mansur sekaligus menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Bahkan,
Hasil pernikahan ini melahirkan khalifah baru. Salah satunya adalah Al-Ma'mun. Pada masa ini pula tata pemerintahan Islam tak lagi menjadi monopoli orang Arab. Dinasti Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi orang di luar Arab, yang ahli di bidangnya, duduk di pemerintahan. Ini terbukti dengan masuknya orang-orang Turki dan Persia. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Harun al-Rashid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar bagi masyarakat umum. Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun al-Rashid pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun, khususnya dalam bidang pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual serta kebudayaan. D. Gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal ini sudah dilakukan semenjak masa Khalifah Al-Mansur dan keturunannya dengan mengangkat dan menggaji para penerjemah dengan gaji yang sangat tinggi. Membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun yang dikenal sangat mencintai ilmu pengetahuan mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penterjemahan dan lembaga penelitian. Bahkan, di lingkungan istana juga didirikan perpustakaan pribadi Khalifah yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi keluarga istana dan terhimpun di dalamnya para ilmuwan, ulama dan para pujangga. Demikian, sudah Pak Nasuha paparkan materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Sekarang, marilah kita simak kesimpulan dari materi di atas sebagai berikut. Adapun faktor-faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains dalam peradaban Islam adalah 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu, pengetahuan. 2. Pluralistik dalam pemerintahan dan politik. 3. Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. 4. Gerakan penerjemahan. 5. Berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penterjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai berikut. 1. Semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam, yaitu semangat yang tumbuh dari hati nuraninya sendiri, tanpa ada orang yang memerintahkannya. Mereka menyebarkan atau mengajarkan agama Islam hanya limardatillah semata. 2. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih agar mendapat imbalan atau sanjungan. Mereka hanya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. 3. Banyaknya cendekiawan Muslim yang menemukan berbagai teori, misalnya, Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Ia pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya Al-Hanun fi Al-Tib yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar Barat. Juga ada Ar-Razi, orang Barat menyebutnya Rahazes. Beliau berkebangsaan Persia, dilahirkan di Rai dekat Teheran. Orang-orang Barat memberinya julukan one of the greatest physician of all times, yang berarti seorang tabib yang terbesar di sepanjang masa. Demikian materi ini telah Bapak Nasuha sampaikan. Harapannya kalian selalu bertambah pengetahuan dan barokah dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Amin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.